poin yang sangat penting adalah mengenai yang P3K honorer. Dan ini harus saya jawab untuk 2021. Jadi kita tidak memungkinkan secara undang-undang untuk mengangkat honorer menjadi P3K. Jadi hukum undang-undang ASN baik buat P3K atau PNS itu tidak mungkin tanpa seleksi. Jadi itu adalah ketentuan undang-undang yang harus kita patuhi, dan juga kalau itu dilakukan tanpa seleksi itu juga bukan hanya melanggar undang-undang, tapi juga melanggar etika kita kepada para murid-murid dan bagaimana kita apa yang mereka patut mendapatkan kualitas minimum daripada kompetensi gurunya. Namun di sisi yang satu sama, tadi saya mendengar banyak komen lagi juga mengenai memprioritaskan beberapa guru-guru yang mungkin sudah punya pengalaman lebih lama atau tidak. Nah, ini yang mau saya tekankan sekali lagi, bahwa di tahun ini dengan struktur tes yang telah kita lakukan, semua guru honorer dengan pengalaman apapun itu tidak perlu menunggu giliran dia. Semuanya akan bisa mengambil tesnya paling tidak 1 kali di tahun 2021. Jadi semuanya bisa punya kesempatan yang sama. Jadinya semuanya kalau lulus sama tes itu dengan standar minimum tersebut, dengan threshold minimum tersebut, akan bisa diangkat menjadi P3K. Dan ini bukan hanya kita memberikan tes lalu membiarkan saja, lalu membiarkan hukum alam mengambil alih. Di sini perbedaannya adalah 2 hal yang fundamental. Kita memberikan kesempatan sampai dengan 3 kali untuk para honorer untuk mencoba lagi. Dan bukan hanya itu, kami memberikan modul-modul pembelajaran mandiri yang bisa dilakukan guru-guru untuk mencapai tingkat kompetensi minimum tersebut agar dia bisa lulus dari tes tersebut. Jadinya kunci dari ini bukan kompetensinya, kunci dari untuk lulus tes ini adalah kemauan para guru honorer untuk mempelajari materi dan kompetensi yang harus dia kuasai. Jadi itu benar-benar tergantung motivasinya, dan motivasi itu tentunya Bapak Ibu Komisi 10 setuju dengan saya bahwa motivasi untuk belajar menjadi salah satu yang terpenting untuk guru, dan itu adalah hak dari setiap murid kita untuk mendapat guru yang mau bekerja keras untuk mempelajari apa kompetensi yang diharapkan dari sistem pendidikan untuk menjaga kualitas anak. Jadinya ini sistemnya sangat demokratis, tidak perlu antrean lagi. Bisa beberapa kali mengambil, kalau tidak di 2021, di 2022 bisa sampai dengan 3 kali bisa mengambil tes ini, dan juga disediakan modul-modul pembelajaran untuk belajar secara mandiri, untuk membantu semua guru untuk mencapai level minimum tersebut. Ini bukan level yang maksimum atau yang ideal, ini adalah tes ini adalah level minimum yang kita harapkan dari guru-guru kita untuk menjadi ASN, dan tentunya sesuai undang-undang tidak mungkin tidak ada seleksi. Undang-undang memandatkan kita untuk mengadakan tes seleksi. Kami menyadari di tahun ini bahwa kita berasumsi bahwa COVID itu akan terus masih berlalu, masih akan ada, dan akan selalu ada hybrid model antara yang tatap muka pun pasti akan setengah dari kelasnya itu masih melaksanakan PJJ. Jadi kami membuat perencanaan itu dengan mengasumsi bahwa COVID akan masih ada. Jadi kita harus selalu merencanakan untuk worst case scenario, dan itu memang strategi Kemendikbud. Makanya kita memperjuangkan untuk kuota belajar masih dilanjutkan. Kita tunggu apakah bantuan-bantuan subsidi upah lagi akan dilanjutkan, dan optimasi daripada semua metode PJJ akan terus kita lakukan, Bapak Ibu. Itu tidak berarti bahwa bagi yang benar-benar tidak bisa melakukan PJJ, posisi Kemendikbud sangat jelas. Bagi sekolah-sekolah dan daerah-daerah yang sama sekali yang sangat sulit melakukan PJJ, kita akan menganjurkan Pemda untuk segera mengakselerasi pembelajaran tatap muka di sekolah-sekolah itu. Kemdikbud tidak pernah bergeser daripada posisi ini. Bagi daerah-daerah yang paling sulit melakukan PJJ dan tidak bisa, lebih baik dengan protokol kesehatan melakukan tatap muka. Jadi itu adalah posisi yang Kemdikbud selalu akan mengambil untuk membela hak anak kita untuk mendapatkan pendidikan gitu. Jadi yang semakin sulit sebaiknya mulai tatap muka. Dan terus terang Bapak Ibu, Pemda ini sudah melakukan arbitrase ini di berbagai macam tempat, di mana mereka menentukan beberapa sekolah-sekolah mereka yang memang
paling sulit melakukan PJJ, dan dari situlah dia melakukan tatap muka, memilih sekolahnya dan daerahnya, desa-desanya, kecamatan-kecamatannya yang untuk melakukan tatap muka karena memang opsi PJJ-nya tidak optimal sama sekali. Saya rasa Bapak Ibu dari saya sekian. Mungkin pertanyaan, mohon maaf kalau tidak semua pertanyaan dan concernnya bisa saya tanggapi secara langsung, tapi sisanya bisa kita respon secara tulis kepada Bapak Ibu. Sekali lagi terima kasih untuk dukungan dan saran-saran dari Komisi 10. Saya harapkan juga tahun 2021 walaupun kita berencana untuk senario yang terburuk, tetapi kita mengharapkan dan berdoa insya Allah senario terbaik dan memitigasi dengan adanya vaksin dan lain-lain bisa mulai mengembalikan kita kepada baik sekolah tatap muka dan juga mengembalikan rasa kenyamanan kita terhadap berinteraksi sebagai masyarakat Indonesia, agar identitas kita sebagai bangsa Indonesia masih terjaga dan masih utuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.